Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kami kita ketemu lagi di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai konsentrasi larutan bagian pertama ya. Jadi pada konsentrasi larutan bagian pertama di sini nanti kita akan mempelajari jenis-jenis konsentrasi ya. Kemudian nanti ada lanjutannya di konsentrasi larutan kedua. Di situ kita belajar tentang pengenceran dan pencampuran larutan sejenis. Kemudian pada konsentrasi larutan ketiga, kita akan mempelajari bagaimana mengubah dari satuan konsentrasi yang satu ke satuan konsentrasi yang lain. Baik, kita mulai ya. Jadi yang pertama, kita akan bahas dulu pengertian dari larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Nah, larutan itu adalah campuran homogen antara terlarut dengan pelarut. Campuran homogen antara terlarut dengan pelarut. Nah, apa artinya homogen? Homogen ini artinya serba sama. Di setiap tempat kondisinya sama. Jadi kalau saya misalkan ini ada air. Nah, ke dalam air ini kita masukkan gula, kemudian diaduk. Setelah diaduk, maka bisa dikatakan tingkat kemanisan di setiap tempat ini akan sama. Itu yang dimaksud dengan homogen. Lalu kalau kita ambil sedikit, nah kita pindahkan ke tempat lain, yang sedikit ini juga tingkat kemanisannya sama dengan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan homogen. Jadi kalau saya misalkan ada suatu larutan, volumenya misalnya 500 ml. Konsentrasinya kita misalkan 2 molar, yang 500 ml ini. Nah, lalu dari 500 ini kita ambil 10 ml. Nah, pertanyaannya, yang 10 ml ini berapa molar? Jawabnya tetap 2 molar. Itulah pengertian homogen. Di setiap tempat kondisinya sama ya. Nah, sekarang kita lihat mengenai konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Nah, konsentrasi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada larutan yang pekat, ada larutan yang encer. Nah, tapi pekat dan encer itu tidak terukur. Ya, tidak terukur. Bisa pekat menurut orang yang satu, tapi menurut yang lain itu belum tentu pekat. Jadi dia tidak terukur. Supaya terukur, maka diciptakanlah nanti ada satuan-satuan konsentrasi. Nah, tapi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu konsentrasi larutan. Nah, yang dimaksud dengan konsentrasi larutan ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat terlarut dalam suatu larutan, ya. Jadi konsentrasi itu satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat terlarut. Nah, kalau suatu larutan jumlah zat terlarutnya banyak, maka dikatakan larutan itu konsentrasinya tinggi atau konsentrasinya besar. Itu yang biasa disebut dengan larutan yang pekat. Jadi pengertian larutan pekat itu adalah larutan yang jumlah zat terlarutnya banyak. Sedangkan kalau jumlah zat terlarutnya sedikit, nah itu disebut namanya larutan yang encer. Larutan yang jumlah zat terlarutnya sedikit. Jadi untuk menyatakan besar kecilnya jumlah zat terlarut, maka diciptakanlah satuan-satuan konsentrasi. Nah, satuan konsentrasi itu, jenis-jenis satuan konsentrasi, yang pertama disebut namanya kemolaran. Kemolaran ini kita simbolkan dengan M besar, ya. Kemudian yang kedua yaitu kemolalan. Kemolalan ini kita simbolkan dengan M kecil. Kemudian yang ketiga yaitu fraksimol. Fraksimol ini kita simbolkan dengan X. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu persen. Nah, persen ini nanti bisa juga dikembangkan menjadi ppm, bpj atau bagian per juta. Kalau persen itu per 100, kalau per mil itu per 1000.
Nah, ini satuan konsentrasi yang perlu kita ketahui. Kalau kita sudah mengetahui konsentrasi ini, maka nanti kita akan mudah mempelajari sifat koligatif larutan di kelas 12. Kemudian menentukan pH larutan asam basa di kelas 11. Jadi ini kita gunakan. Baik. Ya, sekarang kita akan bahas satuan konsentrasi yang pertama, yaitu kemolaran. Nah, kemolaran ini dia biasa disimbolkan dengan M besar, satuannya itu molar. Molar ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu molar atau kemolaran. Molar atau kemolaran ini menyatakan ya, kemolaran ini menyatakan atau biasa juga disebut dengan molaritas ya. Nah, menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut. Banyaknya jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam 1 liter larutan. Nah, itulah dia kemolaran. Menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam setiap 1 liter larutan. Jadi jumlah di sini nanti bisa mol, bisa juga massa, bisa juga volume. Nah, ini ya, banyaknya jumlah zat terlarut. Jadi kalau di sini molar menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Nah, sebelum kita sampai ke rumus menentukan kemolaran, kita harus tahu dulu mengartikan. Jadi contoh begini, kalau tertulis nanti ada larutan H2SO4. Ada larutan H2SO4 yang konsentrasinya 2,5 molar. Nah, ini apa artinya? Ingat, molar ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi angka di sini ini menunjukkan jumlah mol zat terlarutnya. Jadi kalau dikatakan larutan asam sulfat 2,5 molar, itu artinya berarti dalam 1 liter larutan. Dalam 1 liter larutan terlarut sebanyak 2,5 mol zat terlarutnya. Apa zat terlarutnya sini? Tentu asam sulfat. Nah, itulah artinya larutan asam sulfat 2,5 molar. Jadi nanti kalau tertulis misalnya larutan urea 4 molar, apa artinya? Berarti dalam 1 liter larutan terlarut 4 mol urea. Jadi menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, untuk menentukan kemolaran, caranya mudah ya. Cukup kita bagi jumlah mol zat terlarutnya dengan volume larutannya. Volume larutan itu dalam liter, satuannya liter. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menyatakan atau untuk menentukan kemolaran suatu larutan. Jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Makanya molar itu biasa juga disebut mol per liter. Molar itu mol per liter. Dengan demikian kita bisa menentukan banyaknya mol zat terlarut yang ada dalam suatu larutan. Caranya cukup kita kalikan molar larutannya dengan volume larutannya. Hasil kalinya itulah jumlah mol zat terlarut di dalamnya. Berarti bisa dicari masanya kan gitu ya. Kalau udah dapat molnya, kita bisa mencari massa ya. Nah, kemudian bisa lebih detail lagi, seandainya diketahui massa zat terlarut dan volume larutan, maka bisa kita gunakan rumus ini. Massa zat terlarut dibagi MR-nya. Nah, gram dibagi MR itulah mol. Dikali dengan 1000, kita bagi dengan volume larutan.
Nah, tapi kalau kita gunakan rumus yang ini, maka volume larutannya ini mesti dalam satuan mililiter. Kalau pakai ini satuannya liter, kalau ini mililiter. Kalau kita mau pakai liter boleh nggak? Boleh, tapi ini diganti dengan angka 1. Karena 1 liter itu 1000 mililiter ya. Oke. Kemudian ada satu lagi rumus yang perlu juga kita ketahui. Karena nanti bisa aja di soal diketahui kadar larutan dalam persen dan massa jenis larutan. Maka rumusnya gini, persen larutan dikali massa jenis larutan, kita kali dengan 10 dibagi mR. Nah, sebenarnya rumus ini kita turunkan dari sini ya. Nah, jadi rumus ini aja pun bisa, tapi kan supaya lebih mudah kalau dia ada persen dan ada massa jenis, masukkan aja langsung ke rumus ini ya. Ini kalau diketahui nanti persen dan massa jenis. Inilah rumus yang kita perlu kuasai untuk menentukan kemolaran suatu larutan. Nah, supaya lebih jelas penggunaan ini, coba kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal kita perhatikan di sini. Nah, contoh soal yang pertama saya berikan begini ya. Ini contoh yang pertama. Dalam 200 ml larutan, dalam 200 ml larutan. Nah, dalam 200 ml larutan terlarut sebanyak 15,8 gram. 15,8 gram, sebanyak 14,8 gram CaOH 2 kali. Nah, ini MR-nya sama dengan 74. Ya. Jadi dalam 200 ml larutan terlarut sebanyak 14,8 gram CaOH 2 kali. Pertanyaannya, tentukan kemolarannya. Tentukan kemolarannya. Jadi kita disuruh menentukan kemolaran larutan CaOH 2 kali. Nah, untuk menentukan kemolaran suatu larutan, kita bisa pilih salah satu rumusnya, tergantung data soal. Di soal ini diketahui massa dan volume larutan. Nah, maka langsung saja molar sama dengan massa larutan dibagi MR, massa zat terlarut ya, massa zat terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi volume larutan. Oke, kita tinggal masukkan angkanya ya. Nah, massa zat terlarutnya dalam 200 ml larutan terlarut 14,8 gram CaOH 2 kali. Masukkan 14,8 gram dibagi MR CaOH 2 kali 74 ya, dikali 1000 dibagi volume. Dibagi volume larutannya dalam satuan mililiter 200. Nah, ini kalau kita bagi ini 0,2. Yang ini 5. 0,2 kita kali dengan 5 itu 1 molar. Nah, berarti 1 molar lah konsentrasi larutan CaOH 2 kali ini. Oke, itu yang pertama ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua begini. Ini contohnya. Nah, di dalam pada label suatu botol ya. Ini contoh yang kedua. Nah, pada label suatu botol yang berisi bahan kimia tertulis begini. Nah, H2CO3 31%. Nah, dengan massa jenis di sini tertulis 1,12 gram per mililiter. Pertanyaannya, jika MR dari H2CO3 sama dengan 62, tentukan kemolarannya. Tentukan kemolarannya. Baik, coba kita lihat ya.
Nah, jadi di sini ada tertulis label dari suatu botol yang berisi bahan kimia, tertulis begini. H2CO3 31% dengan massa jenis 1,12 gram per mililiter. Kalau MR H2CO3 adalah 62, tentukan kemolaran larutan ini. Baik. Di sini ada persen dan ada massa jenis. Kalau ada persen dan ada massa jenis, maka kita gunakan langsung rumus ini. Nah, ada persen dan ada massa jenis. Apa rumusnya? Nah, rumusnya molar sama dengan persen kali massa jenis, ya, dikali massa jenis ini rho. Nah, dikali 10 dibagi mr. Dah, sama ya, persen massa jenis 10 per mr. Baik, kita masukkan angkanya. Persennya adalah 31%. Kita tulis 31-nya. Bukan 0,31. 31-nya ya. Massa jenisnya 1,12 kali 10 dibagi mr. MR-nya berapa di soal? MR-nya 62. Nah, jadi dengan demikian ini kita bisa coret nih. 31 dengan 62, maka jadi di sini 2. Nah, ya. 1,12 dibagi 2 itu 0,56 kali 10, maka dapat 5,6 molar. Satuannya mesti M besar. Jangan salah tulis. Kalau kita tulis M kecil, maka dia jadi kemolaran, ya. Nah, jadi inilah rumus untuk menentukan kemolaran suatu larutan. Nah, sekarang saya berikan contoh yang ketiga, ya. Contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga kita diminta menentukan berapa massa zat terlarut di dalamnya. Oh, ini. Tentukan. Ini ya, tentukan massa NaOH. Massa NaOH. NaOH ini zat terlarut yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH. Larutan NaOH yang konsentrasinya 0,2 molar. Nah, diketahui mRNaOH ini sama dengan 40. Nah, coba kita lihat ya. Jadi di sini berapa massa NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH yang 0,2 molar. Jadi kita disuruh mencari massa. Massa itu berarti satuannya adalah gram. Tadi kita ingat ada dua rumus untuk menentukan molar. Rumus ini yang ada persen dan massa jenis, dan satu lagi rumus yang ada massanya dan volume larutan. Maka langsung aja kita masukkan rumus yang tadi yang ada massa dan volume larutan. Apa rumusnya? Nah, rumusnya adalah massa terlarut dibagi mR terlarut dikali 1000 dibagi volume larutan. Nah, kita tinggal masukkan. Molarnya sudah tahu, 0,2. So, 0,2 ya. Massanya itu yang kita mau cari, X. MR di soal ada 40 kali 1000 dibagi volume larutan. Berapa volume larutannya? 500. Nah, ini kita bisa coret nih, 0 yang 3 ini. Coret habis. Nah, berarti dengan demikian dapatlah X-nya. X sama dengan, kita lihat ya, 5 dikali 4. 20. 20 kali 0,2, 4 gram. Berarti 4 gram lah NaOH yang terlarut di dalamnya. Nah, inilah rumus yang perlu kita kuasai untuk soal-soal yang berhubungan dengan kemolaran atau molaritas. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai kemolaran, satuan konsentrasi yang kedua tadi, yaitu kemolaran. Kalau kemolaran dia disimbolkan dengan M besar, maka kemolaran ini disimbolkan nanti dengan M kecil. Jadi satuannya
disebut molal, ditulis pakai M kecil. Nah, apa itu molal? Molal itu menyatakan, ya, molal menyatakan jumlah mol zat terlarut. Sama-sama menyatakan jumlah dia. Molar tadi juga menyatakan jumlah mol. Molal juga menyatakan jumlah mol zat terlarut. Cuma bedanya kalau pada molar yang tadi, mol zat terlarut itu dibandingkan dengan volume larutan. Kalau ini dibandingkan dengan massa pelarutnya saja. Menyatakan jumlah mol zat terlarut yang terdapat dalam 1000 gram pelarut atau dalam setiap 1 kilogram pelarut. Itu dia. Jadi contoh begini, kalau tertulis nanti larutan C2H5OH. Apa ini C2H5OH? Ini adalah alkohol yang konsentrasinya 0,4 molal. Nah, apa artinya ini? Larutan C2H5OH 0,4 molal. Ingat, molal menyatakan mol zat terlarutnya. Jadi angka ini menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang terdapat dalam 1000 gram pelarut. Nah, kalau nggak disebut pelarutnya apa, itu berarti pelarutnya air. Nah, maka kita boleh menyebutnya gini. Kalau nggak disebut pelarutnya, berarti pelarutnya air. Dalam 1000 gram air. Nah, jadi boleh kita sebut dalam 1000 gram pelarut, tapi lebih baik kalau kita sebut dalam 1000 gram air. Dalam 1000 gram air terlarut sebanyak atau terdapat sebanyak 0,4 mol apa? C2H5OH atau alkohol. Nah, itu cara mengartikannya, ya. Jadi molal menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Nah, untuk menentukan kemolalan, rumusnya cukup ini. Molal adalah massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi P. Apa P ini? P itu massa pelarut. Massa pelarutnya. Nah, kalau pada kemolaran tadi ini V, volume. Volume ini maksudnya volume larutannya. Kalau di sini P ini adalah massa pelarutnya, massa airnya. Nah, jadi di dalam molal ini, mol zat terlarut dibandingkan dengan pelarutnya saja, ya. Baik, supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh soal berikutnya. Nih, contoh soalnya ya, supaya nanti kita tahu pemakaian rumus ini. Nah, contoh soalnya begini, ke dalam 100 gram air. Ke dalam 100 gram air dilarutkan sebanyak 12 gram urea. Urea ini punya MR 60. Yang menjadi pertanyaan, tentukan kemolalan larutan urea ini. Tentukan kemolalan larutan urea ini. Oke, coba kita lihat. Jadi ke dalam 100 gram air, ya, dilarutkan 12 gram urea. Berapa kemolalannya? Nah, untuk menentukan kemolalan, kita gunakan rumus ini aja. Nah, kita gunakan rumus ini aja. Berarti molal rumusnya adalah massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Itu dia, ya. Oke, sekarang coba kita tinggal masukkan. Massa terlarutnya berapa? 12 gram urea. MR terlarutnya berapa? MR urea di sini 60. Dikali 1000 dibagi massa pelarutnya. Pelarutnya air. Nah, ini pelarutnya 100 gram air. Udah, kita coret nih 0 yang 3 nih atas bawah. Nah, maka dapatlah kita di sini 12/6.
maka dapatnya 2 molar. 2 molar berarti larutannya ya. Oke, contoh berikutnya lagi. Ini saya hapus ya. Jadi rumus molar itu kita udah tahu, massa terlarut dibagi MR terlarut kali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, ini contoh yang kedua untuk soal kemolaran. Nah, tertulis ada larutan NaOH 20%. Nah, pertanyaannya, tentukan kemolarannya. Tentukan kemolarannya. Jadi hanya tertulis larutan NaOH 20%, tentukan kemolaran larutan ini. Diketahui mRNaOH itu sama dengan 40. Oke. Nah, sebelum kita jawab soal ini, kita harus tahu apa yang kita butuhkan untuk bisa menentukan kemolaran suatu larutan. Kalau kita perhatikan di rumus ini, yang kita butuhkan untuk menentukan kemolaran ada 3. Yang pertama, kita harus tahu MR zat terlarutnya sudah ada. Yang kedua, harus tahu massa zat terlarutnya. Dan yang ketiga, harus tahu massa pelarut. Tahu massa terlarut, tahu massa pelarut, tahu MR, maka dapatlah kemolaran. Tapi di soal ini yang ada masih MR. Massa zat terlarut dan massa pelarut belum ada. Dari mana kita bisa dapat? Nah, kita artikan dari NaOH 20%. Nah, apa artinya NaOH 20%? Ingat, persen ini menyatakan banyaknya massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi persen itu menyatakan banyaknya massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi kalau dikatakan larutan NaOH 20%, apa artinya? Persen ini menyatakan massa zat terlarut yang terdapat dalam 100 gram larutan. Berarti bisa dikatakan kalau NaOH 20%, berarti di situ NaOH-nya berapa gram, airnya berapa gram. Karena persen tadi menyatakan massa zat terlarut. Zat terlarutnya NaOH. Berarti NaOH-nya 20 gram. Nah, lalu airnya berapa gram? Kalau NaOH-nya 20 gram, persen itu berarti kan dalam 100 gram larutan. Kalau NaOH-nya 20 gram, berarti airnya 80 gram. Artinya, data yang kita butuhkan untuk menentukan kemolaran sudah ada. Tinggal kita masukkan ke rumus. Molar sama dengan massa terlarut dibagi MR terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, massa terlarutnya ini 20. MR terlarutnya 40. Nah, kali 1000 dibagi pelarutnya 80. Nah, coba kita hitung sama-sama ya. 1000 dibagi 80 itu 12,5. 12,5. Ini saya bisa coret nih. Nah, habis. Ini berarti kan jadi 100 dibagi 8. 12,5. 12,5 dikali 2. 12,5 kali 2 itu 25. 25 dibagi 4, maka dapat 6,25 molar. Nah, itu rumus yang kita gunakan untuk menentukan kemolaran. Oke. Sekarang kita masuk satuan yang ketiga, konsentrasi yang ketiga. Jadi molar kita udah tahu ya. Nah, yang ketiga kita mau mempelajari tentang fraksi mol. Fraksi mol. Ini yang ketiga, fraksi mol. Nah, fraksi itu apa artinya? Fraksi itu artinya adalah perbandingan. Kalau diartikan satu kata fraksi itu bagian atau bisa juga disebut perbandingan. Jadi fraksi mol itu perbandingan mol ya. Lengkapnya gini.
Fraksi mol itu adalah perbandingan mol salah satu zat dengan jumlah mol seluruh zat yang ada dalam larutan. Itulah fraksi mol. Ya, kita misalkan gini. Kita misalkan dalam larutan, dalam suatu larutan biasa ada terlarut dan ada pelarut. Kita misalkan ini zat A dan B. Nah, yang satu sebagai terlarut, yang satu lagi sebagai pelarut. Kita misalkan dalam larutan terdapat A dan B. Nah, maka apa yang dimaksud dengan fraksi mol A? Fraksi mol itu adalah perbandingan mol salah satu zat dengan jumlah mol seluruh zat yang ada dalam larutan. Jadi fraksi mol A itu adalah mol A dibagi mol A ditambah mol B. Nah, itulah fraksi mol A. Lalu menentukan fraksi mol B gimana? Menentukan fraksi mol B ya tinggal diganti yang atasnya mol B. Tapi kalau seandainya fraksi mol A sudah ketemu, kita mau mencari fraksi mol B, nggak usah pakai rumus ini lagi. Karena jumlah fraksi mol seluruh zat dalam larutan itu 1. Berarti fraksi mol B itu adalah 1 dikurang fraksi mol A. Kalau fraksi mol A-nya sudah tahu, cari fraksi mol B-nya begini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh nih, contoh soal. Contoh soalnya ya. Nah, dalam 54 gram air ya, dalam 54 gram air, nah terlarut di sini sebanyak 18 gram glukosa. Nah, diketahui mR air sama dengan 18 dan mR glukosa sama dengan 180. Yang jadi pertanyaan, tentukan berapa fraksi mol glukosa. Nah, oke, coba kita cari ya. Nah, fraksi mol glukosa. Rumusnya apa? Fraksi mol glukosa itu berarti mol glukosa, saya singkat, dibagi dengan mol glukosa ditambah mol air. Ya, fraksi mol suatu zat adalah mol zat itu dibagi dengan jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Berarti fraksi mol glukosa adalah mol glukosa. Glukosanya 18 gram. Supaya jadi mol